Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, fakulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku jamaah sholat isya dan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah akan segera memasuki malam yang ke-5 ya, dalam perjalanan ibadah puasa kita. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kekuatan untuk semakin hari semakin menyempurnakan ibadah puasanya secara kualitas. Kalau meminjam istilah Imam Ghazali, kualitas standar saum itu kan saum awam. Indikatornya yaitu ketika kita berpuasa itu baru sebatas menghentikan makan dan minum serta kebutuhan-kebutuhan jasmani lainnya. Nah, maka untuk tahap berikutnya saya kira kita berusaha untuk meningkatkan ke tahap kedua, yang kalau kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu yaitu disebut namanya khawasil khawas, puasa khusus ya, puasa khusus. Puasa khusus indikatornya selain kita berpuasa menahan diri dari perut, nafsu perut dan nafsu nafsu faraj, juga kita berpuasa yaitu panca indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita, terutama sekali yang sangat berat itu adalah mulut kita. Nah, jadi puasa secara indrawi, dan nanti pada akhirnya kita berharap dapat sampai pada puasa yang paling tinggi, yaitu puasa khawasil khawas. Artinya puasa yang sangat eksekutif ya, sangat spesial. Selain puasa perut, puasa faraj, juga puasa indrawi dan puasa hati. Jadi dalam hati kita itu tidak banyak memikirkan hal-hal lain. Kita berpuasa dari hal-hal lain kecuali kita hanya menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kita sampaikan juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tema yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan pada kultum kita pada kesempatan ini yaitu puasa salah satu metode tazkiyatun nafs. Pertanyaannya adalah mengapa tazkiyatun nafsi? Nah, ketahuilah jamaah sekalian bahwa standar nilai orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang mampu kembali kepada kesucian dirinya, yang dalam Al-Quran disebut namanya tazkiyatun nafs. Tadi saya bacakan di rakaat pertama sholat isya kita surat Asy-Syams. Di situ ada ayat
yang berbunyi qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Nah, orang yang beruntung dalam pandangan Allah yaitu orang yang jiwanya selalu dalam keadaan suci, dalam arti suci identik dengan ketauhidan. Suci identik dengan ketauhidan, ya. Suci identik dengan warna dasar yang telah Allah ciptakan semenjak dia lahir. Nah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, seiring dengan dinamika kehidupan, kita bergumul dengan keseharian, ya, bergaul di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian juga di tempat kerja, apalagi di jalan-jalan raya, di pasar, dan di berbagai tempat yang lainnya. Maka pergumulan kehidupan itulah yang membuat sehingga hati kita lalu menjadi tidak bersih lagi. Mungkin itu karena faktor makanan, boleh jadi karena faktor minuman, juga karena faktor pergaulan, ya. Apalagi saya kira di zaman yang sudah sangat serba digital sekarang ini, ketika kita begitu mudah mengakses berbagai informasi di media-media kita, di alat komunikasi kita, ya. Mungkin kalau ketika Pak Ketua DKM masih remaja tahun berapa Pak? 80-an, ya. Paling kalau ingin nonton film juga paling ke sana, mungkin ke alun-alun, ya. Itu di sana, jadi harus pergi dulu. Sekarang itu untuk mengakses film dengan berbagai hal yang Masya Allah, ya, itu sangat tidak terkendali. Itu tidak harus kita mencari jauh-jauh, itu ada dalam genggaman tangan kita, ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian akan membuat jiwa-jiwa kita yang semula suci, bersih itu menjadi terkontaminasi, menjadi terkotori. Nah, maka disitulah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dalam setahun perjalanan hidup kita itu ada 1 bulan di mana Allah menyediakan bulan suci Ramadan. Nah, yang program utamanya adalah ibadah puasa. Nah, dengan puasa inilah adalah sebuah metode yang sangat efektif untuk supaya kita dapat mengembalikan diri kita kepada kesuciannya. Itu saya kira 1 poinnya. Kemudian yang kedua, secara naluriah setiap manusia itu konsep dasarnya itu sudah diciptakan oleh Allah itu dalam wujud makhluk yang terbaik. Tadi juga saya bacakan ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Nah, manusia dalam bentuk yang terbaik itu setidaknya dia harus sempurna 3 unsur. Pertama secara jasmani, yang kedua secara akal, dan yang ketiga yaitu secara rohani. Nah, secara jasmani tentu selama ini kita berusaha untuk mengayomi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmania. Kalau dalam istilah Al-Quran namanya basyariyah, kebutuhan-kebutuhan jasmania, mulai dari makan, minum, berpakaian, ya, dan berbagai kebutuhan jasmani yang lainnya. Nah, jadi inilah yang begitu rupa kita lakukan. Bahkan saya melihat dalam perkembangan kehidupan kita saat ini, itu yang namanya makan dan minum sudah bukan lagi kebutuhan dasar, tapi sekarang itu sudah berkembang menjadi wisata, menjadi wisata kuliner, ya. Bahkan hampir setiap media, baik televisi maupun media sosial, itu menawarkan, menyajikan berbagai hidangan kuliner dengan berbagai keragamannya. Nah,
Artinya apa? Artinya kita selama ini dalam 11 bulan kehidupan kita itu begitu memanjakan kebutuhan jasmani kita. Nah, terkadang juga kita lupa untuk memenuhi kebutuhan dasar akal kita, yaitu berupa ilmu. Akal itu sesungguhnya membutuhkan nutrisi, ya, kebutuhan dasarnya, nutrisinya, gizinya, ya, sesuatu yang dapat menghidupkan akal kita, yaitu dengan ilmu. Nah, maka disinilah setiap muslim itu berkewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, yang ketiga, jemaah sekalian, secara ruhiyah kita sesungguhnya membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar rohani kita. Maka bulan suci Ramadan ini itu tidak salah jika kemudian disebutkan sebagai Ramadan. Puasa itu adalah sajian-sajian rohani. Coba ibu dan bapak saudara-saudaraku nanti baca salah satu ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Di situ terdapat ayat yang sangat indah. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu dia mempersilahkan kepada orang yang sukses menjalankan ibadah puasa, itu mempersilahkan untuk menikmati hidangan-hidangan di surga. Fakulu washrabu, silahkan kalian makan, washrabu, dan minumlah, bima aslabtum, ini merupakan buah dari amal kalian di masa lalu, yang dulu kalian selama hidup melakukannya, fi ayyamil khaliyah, begitu bahasa Al-Quran, fi ayyamil khaliyah, yang dulu kalian lakukan, fi ayyamil khaliyah, pada hari-hari al-khaliyah. Hari al-khaliyah itu adalah hari ketika kita mengosongkan diri kita, dalam arti mengosongkan perut kita dari makan dan minum, juga kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya. Dan secara ruhani pula, ketika kita saum sesungguhnya kita sedang mengosongkan hati kita dari berbagai kotoran-kotoran jiwanya. Ini yang dalam istilah tasawuf, Syekh Junaid itu menyebut dengan ada sebuah tahapan menuju pengembaraan tasawuf, itu beliau menyebut dengan istilah at-takhalli. Rupanya kata at-takhalli itu diambil dari Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 24. Al-khaliyah fil ayyamil khaliyah. Jadi tahapan menuju tazkiyatun nafsi itu yaitu pertama kita dididik di tahap pertama untuk mengosongkan hati kita dari berbagai kotoran jiwanya, ya. Termasuk kotoran di situ ada kotoran kezaliman, kemudian kotoran penyakit hati yang lainnya. Yang terutama sekali sangat ditekankan ketika puasa ini adalah supaya kita membersihkan niat kita. Maka keistimewaan ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat personal. Tadi Pak DKM juga mengutip sebuah hadis, kullu hasanatin, selengkapnya hadis itu berbunyi kullu hasanatin bi'ashri amsalihah. Setiap kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat, illa siyami, kecuali puasa. Mengapa puasa itu sangat istimewa? Jadi kalau Pak DKM tadi menyebut pahalanya cukup, bukan hanya cukup Pak DKM, tapi pahalanya memang unlimited, pahalanya tidak terbatas. Itu hadis mengatakan karena saum itu illas siyam, kecuali puasa. Mengapa? Karena puasa itu kata Allah dalam hadis kursi itu, puasa itu adalah sepenuhnya untukku wa ana ajzi bih, dan terserah akulah untuk membalasnya. Jadi pahala saum itu unlimited, tidak terbatas, sama seperti pahala sabar. Karena itu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, nah beliau di bagian pengantarnya itu beliau mengatakan bahwa bobot saum itu sama dengan 1/4 keimanan. As-saumu rub'ul iman. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa as-saumu nisfus sabri,
puasa itu adalah setengah dari sabar. Wasabru nisful iman, dan sabar adalah setengah dari iman. Nah, jadi jamaah sekalian, disinilah efektivitasnya kita dididik dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena itu maka sampai di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jaminan yang sangat pasti. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana," barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, yang dilakukan atas dasar panggilan iman dan ihtisab. Ihtisab itu semata-mata mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, kemudian di malam harinya kita lengkapi dengan qiyam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang qiyam Ramadan atas dasar panggilan iman dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sampai di situ jaminannya sudah jelas sekali bahwa puasa itu akan kembali mengantarkan kita kepada tazkiyatun nafsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian, kekuatan lahir dan batin, untuk agar semakin hari kita dapat menyempurnakan ibadah saum kita dan juga memperkayanya dengan amalia-amalia Ramadan yang lainnya. Selamat melanjutkan ibadah puasa, dan semoga sekali lagi amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.